Presiden Republik Indonesia, bajingan tolol, kata Bang Rocky Gerung. Nah, teman-teman, ada satu pertanyaan ya yang penting untuk dijawab kali ini. Apa yang menyebabkan Bang Rocky Gerung seolah-olah kebal hukum, tidak mampu dijerat ya dengan pasal-pasal hukum tertentu agar supaya kemudian beliau mendapatkan sanksi hukum? Apa sebenarnya yang menjadi alasan atau penyebab beliau lolos dari semua tuduhan-tuduhan penghinaan terkait dengan warga negara atau bahkan simbol negara? Kita akan jawab di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ya, channel yang tentu bukan buzzer, tetapi channel yang memang didedikasikan untuk Republik ini menjadi bagian salah satu, ya, bukan satu-satunya, salah satu channel yang akan menyuarakan, membangun keseimbangan dalam diskursus kepublikan yang dikedepankan dengan maksud untuk menjadi bagian dari kanal edukasi bagi siapa saja yang mampir di channel ini, ya. Kita akan bicara soal Bang Rocky Gerung, tapi sebelum itu teman-teman kita akan lihat satu buku ya, yaitu buku di bidang komunikasi. Secara langsung tidak bicara tentang komunikasi politik ya, tetapi pada dasarnya prinsip ilmu komunikasi. Membuat percakapan menjadi menarik ya. Ini buku yang ditulis oleh James Morris ya Junior ya. Ini satu buku yang saya recommended buat teman-teman yang ingin belajar berkomunikasi ya di ruang publik. Cara jitu meraih popularitas pribadi dan sosial ya. Saya kira setiap orang yang hadir di ruang publik selalu ingin memengaruhi ya orang lain dengan gagasan-gagasannya agar supaya di copy paste ya. Disalin, dikopi sebanyak-banyaknya dan kemudian muncullah rezim ya gagasan atau ide yang di-share kepada publik. Dan itu akan melekatkan ide itu dengan nama siapa yang mencetuskannya ya. Nah, di sini teman-teman kita akan lihat dulu beberapa poin yang menarik untuk kita jadikan acuan bagi kita untuk bercakap-cakap soal komunikasi publik, komunikasi politik, khususnya membahas tentang Bang Rocky tadi ya, gaya komunikasi Bang Rocky. Nah, cukup mengejutkan ya bahwa banyak orang tidak dapat bercakap-cakap dengan baik atau tergolong pecakap payah atau tidak menarik ya. Di halaman yang ke-9 teman-teman ada juga kutipan yang baik ya. Hanya melontarkan kata-kata ke orang lain adalah cara menjalani hidup yang tidak berarti. Nah, baik teman-teman ya. Orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, yang selaras, ini bukan hanya persoalan bicara tentang substansi dari apa yang kita katakan atau ide yang kita ingin sampaikan, tapi bagaimana cara mendeliver, ya, bagaimana cara mengkomunikasikan gagasan itu juga merupakan satu hal ya, yang sangat menentukan apakah gagasan kita itu akan lestari atau abadi. Pada kasus Bang Rocky Gerung yang seolah-olah menikmati ya, bukan seolah-olah lagi, sepertinya memang menikmati dan mengundang orang, menginvite orang untuk menikmati gaya berbicara beliau di depan publik yang mengatakan dungu ya, bicara tentang bajingan tolol yang barusan saja saya sampaikan di awal, di berbagai kesempatan yang beliau sampaikan, sekalipun dalam tahun 2023 lalu ada banyak relawan-relawan Jokowi yang kemudian melakukan gugatan hukum, tetapi lagi-lagi Bang Rocky Gerung bisa lolos dari jeratan itu dan beliau mengakui bahwa ada puluhan bahkan 30-an berkas-berkas yang masuk ke polisi untuk memperkarakan tentang hinaan-hinaan beliau itu. Nah, terlepas dari itu semua ya,
Saya ingin mengatakan bahwa ada peribahasa yang mengatakan begini. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Ya. Seperkasa apapun Mike Tyson, akhirnya ya KO juga. Nah, saya yakin bahwa sebesar apapun badan kita, sesehat apapun, pada akhirnya menunjukkan kerapuhan demi kerapuhan. Apa yang kemudian membuat Rocky Gerung seperti tak terhentikan, ya, seperti sedang menghipnotis ya, para pelaku hukum untuk mengatakan bahwa aku tidak bisa dijerat dengan hukum. Karena aku punya filsafat yang hebat, aku punya filsafat akal sehat, ya, bahwa kalau Anda mengatakan bahasa, narasi, diksi yang saya gunakan itu salah, berarti Anda tidak sehat, ya, hukum tidak sehat dan seterusnya. Di sini perlu diketahui teman-teman ya, era akan segera berganti, ya, zaman akan berubah. Dulu kita ingat ada zaman di mana orang tidak bisa bicara sembarangan, ya, hilang kalau bicara sembarangan, ya, entah dihilangkan kemana, dibungkam dengan cara apa. Masuk era di mana ada orang diberi kebebasan untuk menyampaikan pikiran-pikirannya, ya. Tetapi kemudian banyak yang menyalahgunakan, termasuk menurut saya adalah Bang Rocky Gerung over, ya, melampaui batas, ya, seperti itu. Nah, di zaman kita ini, di era di mana Presiden Republik Indonesia memerintah, ya, ini adalah zaman di mana kita memiliki sosok presiden yang mudah memaafkan, ya, bukan tidak mau ambil pusing, tapi dia tahu persis bahwa seluruh laporan-laporan yang dilayangkan oleh siapapun itu berpotensi terkonversi menjadi ya sanksi hukum, ya, sejauh dia mengatakan saya keberatan. Itu dia. Jadi kalau Jokowi ya tampil menjadi sosok yang mudah bereaksi ya dengan seluruh omongan-omongan itu, saya punya keyakinan yang kuat ya hasilnya akan berbeda. Filsafat Rocky Gerung tidak akan bisa menolong, ya, karena filsafat beliau itu bukanlah filsafat, ya. Kalau orang yang belajar filsafat paham benar apa yang sering dilontarkan oleh Bang Rocky itu bukanlah khas filsafat, ya, tetapi ya mengambil sepotong-sepotong filsafat dan kemudian mencampurnya dengan bahan-bahan yang bukan filsafat. Bagi orang yang tidak pernah belajar tentang filsafat itu dia kagum sekali. Tapi bagi orang yang belajar filsafat, ABC-nya filsafat, ya mereka senyum-senyum saja dan tidak mau kemudian berhadap-hadapan. Karena apa? Tidak apple to apple bagi seorang yang belajar tentang filsafat. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara soal tadi apa yang menjadi variabel penjelas yang menjelaskan mengapa Rocky Gerung selalu lepas dari jeratan hukum itu, sekali lagi bukan karena kemampuan akal sehatnya, bukan kemampuan argumentasinya, ya, tetapi ya itu karena kemurahan hati seorang bernama Jokowi. Tetapi yang mau saya katakan adalah era segera berganti, zaman segera berganti, presiden juga segera akan berganti. Dan kita tahu bersama, presiden yang akan memimpin republik ini adalah presiden yang punya cara yang berbeda dengan Jokowi dalam menangani hal-hal seperti ini. Saya sangat yakin filsafat Rocky Gerung, ya, sekali lagi tidak dapat diandalkan untuk membebaskan dirinya untuk sebebas-bebasnya lagi, ya, menggunakan diksi-diksi, ya, mengalih fungsikan, membiaskan, ya,
fungsi bahasa ya, sebagai alat pemersatu. Nah, itu akan menjadi cerita yang menarik. Jadi, buat teman-teman yang ingin belajar menjadi tampil sebagai pembicara publik, sebagai pemikir kritis, ya, saya kira jauhi ya model berfilsafat seperti seorang Rocky Gerung. Saya tidak mau mengatakan bahwa salah semuanya, tapi sebagian besar keliru dalam mendidik orang untuk berpikir, memiliki keberanian, ya, dan juga kemampuan berargumentasi, bernalar secara sehat, secara beradab. Ya, ada banyak filsuf-filsuf yang bisa dijadikan sebagai figur, ya, kiblat pembelajaran. Jadi saya ingin menyimpulkan teman-teman ya Bang Rocky Gerung, rem-rem, enggak, rem-rem karena zaman akan segera berganti, dan jangan terlalu percaya diri bahwa yang melepaskan Bang Rocky dari jeratan hukum itu karena kemampuan akal Bang Rocky. Ya. Ini pesan yang saya sampaikan sebagai ya boleh dikatakan sesama warga negara, sesama masyarakat, sesama anak bangsa. Kita ingin belajar ya dari Bang Rocky Gerung. Ya, mudah-mudahan Bang Rocky Gerung bisa menghadirkan kecerdasan itu dalam cara dan gaya yang berbeda. Saya yakin jauh lebih cerdas ketika Bang Rocky Gerung ya mampu hadir di ruang publik. Sekalipun beliau pernah membela diri, ya Anda tidak tahu kalau saya ngajar di ruang kampus. Kita tidak bicara soal di dalam kampus, kita berbicara di ruang publik ya. Apa yang hadir di ruang publik itulah implementasi tertinggi dari seluruh pencaharian, dari seluruh bangunan ilmu pengetahuan kita. Karena kita ingin ilmu pengetahuan kita itu bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Nah, karena itu sekali lagi saya ingin mengatakan, ya, hanya melontarkan kata-kata kepada orang lain adalah cara menjalani hidup yang tidak berarti. Kesan publik terhadap gaya berfilsafat Bung Rocky adalah ya melontarkan kata-kata, melompat ke sana ke sini, ya, menciptakan diksi-diksi yang jauh dari konsensus sehingga memberikan kesan bagi orang-orang yang belum mengerti tentang filsafat bahasa. Ya, tapi tentu tidak semua orang bisa Bang Rocky kelabui, ya, bukan partai politik.